Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, lahir di Tondano, Sulawesi Utara, tanggal 5 November tahun 1890, meninggal di Jakarta, tanggal 30 Juni tahun 1949 pada umur 58 tahun, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, adalah seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara, Indonesia. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ratulangi juga sering disebut sebagai tokoh multidimensional. Ia dikenal dengan filsafatnya, Situ Timautu Mautu, yang artinya, manusia baru dapat disebut sebagai manusia, jika sudah dapat memanusiakan manusia. Ratulangi termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan merupakan Gubernur Sulawesi pertama. Sam Ratulangi lahir pada tanggal 5 November tahun 1890 di Tondano, Minahasa yang pada saat itu merupakan bagian dari Hindia Belanda. Ia adalah putra dari Josias Ratulangi dan Augustina Gerungan. Josias adalah seorang guru di Hoofden School, sekolah menengah untuk anak-anak dari kepala-kepala desa di Tondano. Ia menerima pelatihan guru di Haarlem, Belanda sekitar tahun 1880. Augustina adalah putri dari Jacob Gerungan, Kepala Distrik, Mayur, Tondano, Touliang. Ratulangi mengawali pendidikannya di sekolah dasar Belanda, Europese Lagere School, lalu ia melanjutkannya di Hoofden School, keduanya di Tondano. Pada tahun 1904, ia berangkat ke Jawa untuk masuk sekolah pendidikan dokter Hindia, STOVIA, setelah menerima beasiswa dari sekolah tersebut. Namun sesampainya di Batavia, sekarang Jakarta, ia berubah pikiran dan memutuskan untuk belajar di Sekolah Menengah Teknik Koningin Wilhelmina. Ratulangi lulus pada tahun 1908 dan mulai bekerja pada konstruksi rel kereta api di daerah Priangan Selatan di Jawa Barat. Di sana ia mengalami perlakuan yang tidak adil dalam hal upah dan penginapan karyawan dibandingkan dengan karyawan Indo-Eurasia. Pendidikan di Belanda dan Swiss. Pada tahun 1911, Ratulangi kembali ke Minahasa karena ibunya sakit parah. Ibunya meninggal pada tanggal 19 November tahun 1911. Ayahnya sudah meninggal waktu ia berada di Jawa. Setelah kematian ibu mereka, Ratulangi dan kedua saudara perempuannya membagi warisan orang tua mereka. Ratulangi berencana menggunakan uang yang dia terima untuk membiayai pendidikannya di Eropa. Dia tiba di Amsterdam pada tahun 1912 dan melanjutkan studinya yang dimulainya di Jawa, tetapi tidak selesai karena sakit ibunya. Pada tahun 1913, ia menerima sertifikat untuk mengajar matematika untuk tingkat sekolah menengah, Middelbare Actwiskunde en Pedagogiek. Ratulangi melanjutkan studinya di Universitas di Amsterdam selama 2 tahun lagi. Namun, ia tidak dapat menyelesaikan studinya, karena ia tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Aturan dari universitas mengharuskan ia memiliki sertifikat tingkat SMA. Sertifikat tersebut tidak dimiliki Ratulangi, karena ia tidak pernah menyelesaikan studinya di Hogere Burger School, HBS, atau Algemene Middelbare School, AMS. Atas saran Mer. Abendanon, seorang Belanda yang bersimpati kepada orang-orang dari Indonesia, yang disebut Hindia pada waktu itu, Ratulangi mendaftarkan diri dan diterima di Universitas Zurich di Swiss. Pada tahun 1919, ia memperoleh gelar Doktor der Natur Philosophy, Dr. Phil, untuk ilmu pasti dan ilmu alam dari universitas tersebut. Aktivisme nasional. Selama berada di Amsterdam, Ratulangi sering bertemu dengan Sosro Kartono, Saudara Kartini, dan 3 pendiri Nasional Indische Partij, Ernest Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surjaningrat. Ratulangi juga aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia, Indische Vereniging. Dia terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1914. Pada masa kepemimpinannya, Ratulangi mengundang pembicara-pembicara yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, seperti Konrad Theodor van Deventer dan Jacques Heinrich Abendanon.
Di Swiss, ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Asia, Associations d'Etudiants Asiatiques, di mana ia bertemu Jawaharlal Nehru dari India. Ratulangi juga aktif dalam menulis artikel-artikel. Dalam satu artikel berjudul Sarekat Islam, yang diterbitkan di Onze Kolonin, 1913, Ratulangi menulis tentang pertumbuhan koperasi pedagang lokal Sarekat Islam dan juga memuji gerakan Budi Utomo di Indonesia. Menjelang akhir artikel tersebut, Ratulangi menulis, "Sejarah tidak memiliki catatan tentang bangsa yang dijajah selamanya. Diharapkan bahwa pemisahan yang tak terelakkan, Hindia dan Belanda, akan berlangsung secara damai, yang seharusnya akan memungkinkan interaksi yang baik dari unsur-unsur budaya antara Hindia dan Belanda, yang telah terjalin selama berabad-abad dalam sejarah, bisa dilanjutkan." Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1919, Ratulangi pindah ke Yogyakarta untuk mengajar matematika dan sains di Sekolah Teknik Princess Juliana School. Setelah 3 tahun mengajar, ia pindah ke Bandung dan memulai perusahaan asuransi Assurenti Mat Secapich Indonesia dengan Roland Tumbelaka, seorang dokter yang juga berasal dari Minahasa. Ini adalah contoh pertama yang diketahui dari kata Indonesia yang digunakan dalam dokumen resmi. Ada yang mencatat bahwa Soekarno pertama kali bertemu Ratulangi ketika ia mengunjungi Bandung untuk sebuah konferensi. Dia melihat nama perusahaan Ratulangi dengan kata Indonesia. Dia penasaran dengan pemilik usaha ini dan bertemu dengan Ratulangi. Kembali ke Minahasa. Pada tahun 1923, Ratulangi dicalonkan oleh Partai Perserikatan Minahasa untuk menjadi Sekretaris Badan Perwakilan Daerah Minahasa di Manado, Minahasa Rat. Dia memegang posisi ini dari tahun 1924 hingga 1927. Selama di Minahasa Rat, Ratulangi memperjuangkan hak-hak yang lebih banyak untuk orang-orang Minahasa. Dia secara luas dikreditkan dengan membuat pemerintah kolonial menghapuskan kerja paksa, Herendiensten, di Minahasa. Dia juga berperan dalam pembukaan daerah Modoinding dan Kanarom di Minahasa Selatan untuk transmigrasi dan pembentukan yayasan untuk membiayai pendidikan siswa-siswa yang membutuhkan. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1927, Ratulangi dan R. Tumbelaka memulai Partai Persatuan Minahasa. Pada waktu itu, keanggotaan Perserikatan Minahasa termasuk orang-orang sipil dan militer. Beberapa anggota militer memberontak melawan Belanda dan karena tindakan mereka dilarang untuk berpartisipasi dalam organisasi politik. Ratulangi dan Tumbelaka memutuskan untuk membentuk partai baru, Persatuan Minahasa, yang hanya memiliki anggota sipil. Keberadaan partai ini yang mewakili suatu wilayah di Sulawesi memberikan identitas lokal kepada anggota-anggotanya, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mempromosikan persatuan secara nasional. Partai ini menyerukan solidaritas semua kelompok penduduk Indonesia. Pada tahun 1939, Persatuan Minahasa adalah salah satu partai politik yang membentuk Gabungan Politik Indonesia. Partai-partai yang lainnya adalah Gerindo, Parindra, Pasundan, PPKI, Persatuan Partai Katolik Indonesia, dan PSII, Persatuan Sarekat Islam Indonesia. Anggota Volksraad. Ratulangi diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat, Volksraad, pada tahun 1927 untuk mewakili rakyat di Minahasa. Ia terus mengusik hak-hak rakyat dan mendukung nasionalisme Indonesia dengan menjadi anggota fraksi kebangsaan yang dimulai oleh Muhammad Husni Tamrin. Dia adalah salah satu sponsor dari petisi Sutarjo yang menyatakan keinginan untuk sebuah negara merdeka melalui reformasi bertahap dalam waktu 10 tahun. Petisi ini melewati Volksraad, tetapi tidak diterima oleh pemerintah kolonial. Tanggapan terhadap petisi inilah yang memprakarsai pembentukan GAPI, yang telah dijelaskan sebelumnya. Ratulangi tidak ragu untuk mengkritik pemerintah kolonial dan akhirnya dianggap sebagai risiko bagi mereka. Dia terus melayani di Volksraad sampai 1937, ketika dia ditangkap karena pandangan politiknya. Dia dipenjarakan selama beberapa bulan di Sukamiskin di Bandung. Pada tahun 1932,
Ratulangi adalah salah satu pendiri Persatuan Cendekiawan Indonesia, Vereniging van Indonesische Academici. Ia juga termasuk dalam kelompok pemimpin gereja dan nasionalis, termasuk diantaranya B.W. Lapian dan A. Maramis, yang menginginkan sebuah denominasi gereja yang bebas dan terpisah dari lembaga gereja resmi Hindia Belanda yang disebut Protestantse Kerk di Nederlands Indie atau Indische Kerk. Pada bulan Maret tahun 1933, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, KGPM, didirikan. Pada bulan Juni tahun 1937, buku Ratulangi Indonesia in the Pacific diterbitkan. Buku itu dianggap visioner dalam isinya, di mana Sam Ratulangi memperingatkan terhadap militerisasi Jepang dan meramalkan kemungkinan bahwa Jepang mungkin menyerang kepulauan Indonesia karena sumber daya alamnya yang tidak dimiliki Jepang. Dia menggambarkan peran utama Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara di sekitar lingkar Pasifik dapat bermain di mana Samudra Pasifik bisa menyamai pentingnya Samudra Atlantik. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1938, Ratulangi menjadi editor nasionale Commentaren, sebuah majalah berita berbahasa Belanda. Ia menggunakan majalah ini untuk menulis pendapat-pendapat yang menentang tindakan tidak adil pemerintah kolonial dan juga untuk membuat sesama orang Indonesia sadar akan keadaan pada saat itu. Pelanggan majalah itu termasuk kantor Perdana Menteri Belanda, Kementerian Kolonial Belanda, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pendudukan Jepang. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, pada tanggal 20 Maret tahun 1942, pihak Jepang melarang segala jenis kegiatan politik di Indonesia. Karena semua organisasi politik dibubarkan, Ratulangi berpartisipasi dalam upaya bantuan keluarga tentara kolonial Belanda, KNIL. Pada tahun 1943, Ratulangi ditugaskan sebagai penasihat untuk pemerintah militer pendudukan. Pada tahun 1944, ia dipindahkan ke Sulawesi Selatan untuk menjadi penasihat pemerintah militer di Makassar, yang termasuk wilayah timur yang dikendalikan oleh Angkatan Laut Jepang. Pada bulan Juni tahun 1945, Ratulangi mendirikan sebuah organisasi bernama Sumber Darah Rakyat, Sudara. Ia menggunakan organisasi ini untuk membangkitkan sentimen nasionalis di Sulawesi dalam mengantisipasi kemungkinan kemerdekaan dalam waktu dekat. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada awal Agustus tahun 1945, Ratulangi diangkat sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, mewakili Sulawesi. Pada saat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Ratulangi hadir dalam upacara tersebut karena Ratulangi baru saja tiba di Batavia bersama para anggota PPKI lainnya dari wilayah timur untuk mengikuti rapat PPKI. Rapat PPKI yang diadakan pada hari berikutnya menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan pengangkatan secara aklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Rapat-rapat itu juga membagi Indonesia ke dalam wilayah-wilayah administratif di mana Ratulangi diangkat menjadi Gubernur Sulawesi. Gubernur Sulawesi. Setelah kembali ke Makassar dan secara resmi mengumumkan proklamasi kemerdekaan, Ratulangi dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Jepang pada awalnya belum siap menyerahkan senjata mereka. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Australia Ivan Dougherty tiba pada bulan September tahun 1945. Dougherty ditunjuk sebagai gubernur militer oleh pimpinan sekutu. Kedatangannya mengikut sertakan unsur-unsur pemerintah sipil Hindia Belanda, NICA, dan KNIL yang siap untuk mengambil alih daerah Hindia Belanda seperti sebelum perang. Dengan masuknya semua orang-orang asing tersebut, pemuda daerah di Sulawesi bersiap untuk berjuang dengan segala cara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan ini, Ratulangi menerima dukungan dari raja-raja adat termasuk dari Kesultanan Bon dan Kedatuan Luwu yang menyatakan dukungan kepada republik yang baru didirikan. Ratulangi mampu mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya menjaga perdamaian, tetapi keadaan damai hanya bertahan selama 2 bulan. Ia mampu membentuk pemerintah daerah yang beroperasi selama 9 bulan.
Pada tanggal 5 April tahun 1946, Ratulangi dan beberapa stafnya diambil dari rumah mereka dan ditahan oleh polisi militer Belanda. Mereka dipenjara selama 3 bulan kemudian diasingkan ke Pulau Serui di Kepulauan Yapen di Papua Barat. Ratulangi diasingkan ke Serui bersama 6 stafnya dan keluarga mereka, Joseph Latumahina, Lanto Daeng Pasewang, Willem Sumampo Utanot, Wim Pondak, Suwarno, IP Lumban Tobing, dan Ince Saleh Daeng Tompo. Di Serui, mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat dengan mendirikan sekolah lokal dan organisasi sosial untuk membantu para wanita dalam komunitas. Secara politik, Ratulangi terlibat dalam pembentukan Partai Kemerdekaan Irian Indonesia yang dipimpin oleh Silas Papare dengan Ratulangi sebagai penasihat. Pada tanggal 23 Maret tahun 1948, setelah penandatanganan perjanjian Renville, Belanda melepaskan Ratulangi dan rekan-rekannya. Mereka dipindahkan ke Surabaya dan kemudian dikawal ke garis demarkasi dekat Mojokerto dan Jombang di mana mereka menuju ke ibu kota Republik di Yogyakarta. Mereka disambut dengan hangat oleh masyarakat di Yogyakarta dan sebuah acara penyambutan diadakan oleh Soekarno. Ratulangi ditunjuk sebagai penasihat khusus untuk pemerintah Indonesia dan anggota delegasi Indonesia dalam negosiasi dengan Belanda. Dia juga mengunjungi pasukan di Jawa Timur dan menghadiri konferensi keuangan di Kaliurang. Sekitar waktu ini, ia sudah mulai mengalami masalah dengan kesehatannya. Pada tanggal 10 November tahun 1948, sebuah manifesto diumumkan oleh Radio Republik Indonesia yang mendesak rakyat Indonesia di bagian timur yang berada di bawah kendali Belanda untuk menjaga persatuan mereka dengan Republik Indonesia agar suatu hari Indonesia secara sepenuhnya akan menjadi merdeka. Manifesto ini disebut Manifest Ratulangi atau Manifest Jogja. Yang ikut menandatangani manifesto ini adalah TST Diapari, I Gusti Ketut Puja, Pangeran Muhammad Nur, W.S.T. Pondak, dan Soekarjo Wiryo Pranoto. Titik pertama dari manifesto ini berbunyi bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Republik Indonesia tidak hanya mengenai kepentingan lahir dan batin bagi bangsa Indonesia yang tergabung dalam Republik Indonesia, akan tetapi juga meliputi kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia seluruhnya, serta pengakuan hak dasar rakyat itu untuk hidup bebas dan merdeka atas bumi, bagian dari dunia ini yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada mereka. Pada waktu agresi militer Belanda II, Yogyakarta dikuasai Belanda dan para pemimpin Indonesia termasuk Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Ratulangi ditangkap oleh Belanda pada tanggal 25 Desember tahun 1948. Dia dipindahkan ke Jakarta pada tanggal 12 Januari tahun 1949 untuk kemudian dipindahkan ke Bangka. Namun, karena masalah kesehatannya, ia diizinkan tinggal di Jakarta sebagai tahanan rumah. Ratulangi meninggal pada tanggal 30 Juni tahun 1949. Ratulangi dimakamkan sementara di Tanah Abang. Pada tanggal 23 Juli tahun 1949, jenazahnya diangkut ke Manado dengan kapal KPM Swartenhon. Kapal itu sampai di Manado pada tanggal 1 Agustus tahun 1949. Pada hari berikutnya, jenazah Ratulangi dibawa dan dimakamkan di kampung halamannya di Tondano. Ratulangi menikah 2 kali. Ia menikah dengan Emily Suzanne Houtman dan memiliki 2 anak, Corneille Jose Albert, Odi Ratulangi dan Emilia Augustina, Zus Ratulangi. Ratulangi dan Houtman bercerai pada tahun 1926. Ratulangi menikah dengan Maria Katarina Josephine Chen Tambajong pada tahun 1928. Mereka memiliki 3 anak, Milia Maria Matulanda, Mili Ratulangi, Everdina Augustina, Lani Ratulangi, dan Wularingan Manampira, Uki Ratulangi. Kedua saudara perempuan Ratulangi, Wulan Kayes Rahel Wilhelmina dan Wulan Rahel Wilhelmina Maria, mencapai prestasi tinggi.
Wulan Kayes adalah wanita Indonesia pertama yang lulus ujian Klein Ambetenar untuk pekerjaan pemerintah tingkat rendah pada tahun 1898. Nilai ujiannya lebih tinggi daripada laki-laki yang mengikuti ujian yang sama. Wulan Rahel adalah wanita Indonesia pertama yang menerima sertifikat dasar Hulpak untuk pendidikan dasar di Belanda pada tahun 1912. Pada bulan Agustus tahun 1961, Ratu Langi secara anumerta dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Soekarno. Ia juga menerima secara anumerta Bintang Gerilya pada tahun 1958, Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 1960, dan Bintang Satya Lancana pada tahun 1961. Ratu Langi sangat terkenal di Minahasa. Jalan-jalan besar atau utama di semua kota di Minahasa, Bitung, Manado, Tomohon, dan Tondano diberi nama Jalan Sam Ratulangi. Namanya juga dipakai untuk Bandar Udara Internasional Manado seperti halnya Universitas Negeri di Manado. Patung-patung tentang Ratulangi terdapat di persimpangan antara Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Bethesda di Manado, di kampus Universitas Sam Ratulangi, di samping makam Ratulangi di Tondano, di Jakarta dan Serui, dan bahkan di sebuah taman kota di Davao, Filipina, yang terletak di utara Pulau Sulawesi. Pada tahun 2016, Kementerian Keuangan mengeluarkan uang baru seri 2016 di mana pecahan Rp20.000 menggambarkan Ratulangi di bagian depani.